Komunikasi Khofifah Indar Parawansa dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri semakin menguat. Nama Khofifah digadang-gadang menjadi kandidat kuat pendamping bakal calon Presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Titik keluar, maka pada saat yang sama berhenti dari ASN. Tidak boleh sambil ASN sambil nyalek, tidak boleh. Ini kan belum keluar di titik. Ya. Ibu sudah mau berlabuh kemana Ibu? Bu, soal nama Ibu yang... Nah, sama Nikolato berdiri tegap di sini. Ya, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras untuk saudaraku dimanapun berada. Nih, Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, hanya tertawa waktu wartawan bertanya, bahkan berlabuh kemana? Tertawaan ibu ini, Bu Khofifah, mungkin bagi sebagian orang tidak menandakan apapun. Padahal dalam batinnya masih ada kegelisahan, keresahan yang amat dalam. Apakah dirinya benar-benar nih bakal jadi cawapres dari PDIP? Sepertinya kita tahu dalam penutupan Rakernas PDIP belum lama ini tidak tampak loh. Tidak tampak hadir Pak Ganjar di sana. Menurut Pak Hasto, Sekjen PDIP, beliau ada pertemuan tokoh penting di Surabaya. Tidakkah ini menandakan orang-orang yang ditemui itu adalah Bu Khofifah? Memangnya siapa lagi kalau bukan Bu Khofifah? Pak Dekarwo, Gus Ipul, Pak Mahfud, hampir tidak mungkin. Nama Ketua Muslimat NU ini jadi kandidat cawapres dan dilirik oleh 3 capres. Namun koalisi perubahan akhirnya memilih Caimin. Ya, itu realitasnya. Mereka sadar diri hampir mustahil mengajak mantan Menteri Sosial tersebut. Hal itu dilandasi salah satu pengusung koalisi perubahan adalah PKS. Partai yang sulit diterima secara logika maupun nalar bagi warga Nahdliyin. Pun sama halnya waktu terdengar opsi Bu Khofifah dikandidatkan jadi ketua tim sukses koalisi perubahan. Isu ini pun tidak disambut dengan baik. Bu Khofifah perempuan tangguh, penuh dedikasi dan komitmen tinggi, memang menarik banyak pihak. Ya. Dulu beliau sempat bertemu Pak Prabowo, namun peluangnya dicawapreskan oleh Koalisi Indonesia Maju sangat tipis sekali. Kita tahu Koalisi Indonesia Maju diisi oleh Golkar, PAN, Demokrat. Selain Gerindra nih, ada 5 parpol non-kursi di Senayan yang ikut serta. Apakah Golkar merelakan begitu saja Bu Khofifah jadi pendampingnya Pak Prabowo? Boten, jelas tidak itu. Yeah. Sebagai partai kedua terbesar, sudah mengalah, tidak mengajukan ketua umum jadi capres. Masa mengalah pula untuk posisi cawapres? Lantas kenapa Bu Khofifah tidak segera mengumumkan jika dilamar oleh PDIP jadi pendampingnya Pak Ganjar? Kita harus paham, Bu Khofifah mengerti betul politik sangat dinamis, bisa berubah tiap saat. Beliau pasti sudah mendengar langsung dari yang bersangkutan cerita kegagalan Pak Mahfud jadi cawapres Pak Jokowi. Terjadi benar-benar di detik-detik akhir, waktu Pak Mahfud sudah berada di lokasi yang ditentukan, serta menyiapkan pakaian yang diminta Pak Jokowi ini. Maka dari itu, mantan anggota DPR dari fraksi PKB ini sangat menahan diri, tidak membuka tawaran yang datang padanya. Beliau orangnya realistis dan tidak suka bicara muluk-muluk. Memilih fokus pada tanggung jawab yang diembannya. Beban psikologis bakal lebih berat seandainya dirinya gabung ke koalisi perubahan maupun koalisi Indonesia Maju. Pilihan paling rasional ya tentu dengan Pak Ganjar. Walau bagaimanapun tidak ada beban berat yang mesti ditanggung oleh Bu Khofifah. Bayangkan coba, seandainya menerima pinangan ketua tim sukses koalisi perubahan, bagaimana membuat warga Nahdliyin menerima dengan lapang dada, memilih Pak Anies? Jangankan Nahdliyin, Pak Menteri Agama kita saja, Gus Yakut,
yang juga petinggi PKB, jelas-jelas menolak mengangkat citra Pak Anies loh. Dalam beberapa kali pidato nih, atau sambutan di acara keagamaan, beliau meminta umat agar hati-hati memilih pemimpin. Jangan hanya yang bermodal mulut manis, tetapi membawa-bawa agama dalam politik. Jadi bisa dibayangkan toh, beratnya tugas itu kalau diterima. Belum lagi harus memberi alasan. Mengapa PKB bisa berkoalisi dengan PKS? Itu hampir jadi sebuah kemustahilan. Sejago-jagonya, apapun Bu Khofifah sulit diterima oleh Jamiah NU. Nih, sama juga bila jadi cawapresnya Pak Prabowo. Capres yang pada tahun 2014 dan 2019 tidak didukung banyak ulama-ulama NU. Terbukanya Pak Jokowi pada NU dan banyak membantu membesarkan NU dan Muhammadiyah akan lebih meringankan beban Bu Khofifah jadi pendamping Pak Ganjar. Ditambah Bu Atiqah adalah cucu ulama besar NU di Jawa Tengah. Pak Ganjar juga memiliki hubungan baik dengan Habib Lutfi, Gus Mus, Gus Baha, Gus Muwafik, termasuk pula keluarga besar Gus Dur nih. Kata Mbak Yeni, dimanapun Bu Sinta hadir di Jawa Tengah, Pak Ganjar selalu datang menemui. Ini beliau lakukan dari dulu. Dari waktu periode pertama jadi gubernur. Jadi jauh-jauh hari sebelum ada pencapresan. Modal besar inilah yang makin memudahkan Bu Khofifah memperbesar suara. Utamanya dari kelompok perempuan, minoritas maupun kelompok rentan. Baik Pak Ganjar maupun Bu Khofifah adalah individu yang dekat dengan rakyatnya. Lihatlah keduanya. Pernahkah terlihat tampil dengan kemewahan? Mereka calon pemimpin yang berasal dari rakyat. Yang dulu hidupnya sama-sama seperti kita juga. Kadang menemui kesulitan, kadang berhadapan dengan masalah, kadang juga hal yang tidak bisa digapai. Lihatlah dua capres lainnya yang sejak kecil sudah hidup dalam kemapanan. Bagaimana mereka bisa merasakan apa yang dirasakan masyarakat? Kalau kehidupan pribadi saja tidak pernah mengalami apa yang kita alami. Meski demikian nih, PDIP tentu masih menimbang-nimbang dengan serius, mengkalkulasi sebelum memutuskan Pak Ganjar dipasangkan dengan siapa. Dan dasar perhitungannya lebih pada cawapres yang punya kedekatan dengan rakyat. Maka nama Erick Thohir, Sandiaga Uno, AHY hanya lewat sekilas saja nih. Mereka bukan sosok yang tumbuh besar dari rahim rakyat, tidak melewati proses kesulitan, hidup dan tantangan berat. Mereka melewati hari dengan kecukupan. PDIP menyadari betul itu dan belajar dengan baik. Seorang pemimpin yang dilahirkan oleh rakyat akan kembali lagi kepada rakyat. Terbukti nih Pak Jokowi sangat dicintai, dikagumi, dipuja sebagai pemimpin yang tidak pernah melupakan dari mana beliau berasal. Bu Mega tahu. Bu Mega itu tahu betul harus mengusung mereka. Mereka yang bekerja keras demi kesejahteraan rakyat. Dan sekarang tidak bisa lagi seorang elit tampil dengan berbagai polesan, dengan topeng maupun atribut dan bisa menipu rakyat. Pemilih justru sudah sangat cerdas, bisa membedakan siapa yang benar-benar bakal memperjuangkan mereka atau hanya menipu saja. Makanya pengumuman pasangan Ganjar Khofifah sebenarnya tinggal tunggu waktu, kecuali ada perubahan peta politik. Tahu bulat, ia dadakan, makanya pasangan Pak Ganjar akan berubah. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam Seger Waras, sampai jumpa lagi.